Beberapa hari yang lalu saya mendapati komplain tentang karagenan. Ya, ada seseorang yang mengkontak dan dia komplain bahwa ternyata hasil menggunakan karagenan itu tidak sebagus yang saya ceritakan. Nah, singkat cerita saya pun kemudian tanya, nggak bagusnya seperti apa? Nah, dia pertama bilang kalau untuk mengikat air itu bagus, berfungsi. Tapi secara kekenyalannya ternyata nggak bagus. Padahal dia mengikuti channel HM Prasetya dan dia bilang bahwa katanya kan karagenan bisa membantu kekenyalan bakso. Kok bakso saya tidak tambah kenyal? Nah, dari situ saya pun kemudian tanya, jenis karagenan yang dipakai apa? Dan ternyata orang tadi nggak tahu. Dia nggak tahu bahwa ternyata karagenan itu macamnya banyak sekali. Dan hari ini kita akan membahas khusus tentang macam-macam dari karagenan dan mana yang seharusnya kita pilih untuk bakso kita. Jika beberapa minggu lalu saya sudah membagi tentang perbedaan karagenan dan juga agar-agar, hari ini kita akan membahas murni tentang macamnya karagenan. Ya, karagenan sendiri macamnya banyak sekali, dan kita akan bagi hari ini apa saja dan mana yang harus kita pilih. Yang pertama, kita bisa bagi secara proses produksinya. Secara proses produksi, karagenan bisa dibagi menjadi dua, yaitu yang semi-refined dan juga yang refined. Semi-refined merupakan karagenan yang diproses satu kali. Sementara yang refined ini diproses dua kali. Jadi gampangnya rumput laut diproses jadi semi-refined, semi-refined diproses lagi jadi yang refined. Nah, secara tampilan mata, refined ini lebih bagus, lebih putih, lebih bagus lah pokoknya. Sementara yang semi-refined ini kecoklatan. Secara mata mungkin nggak terlalu bagus. Tapi kan kita khusus untuk bakso. Bakso butuhnya bukan tampilan, tapi kekenyalannya. Mana yang lebih kenyal? Jawabannya adalah yang semi-refined. Semi-refined jauh lebih kenyal daripada yang refined. Nah, jadi clue hari ini nomor satu adalah jika Anda mau pakai karagenan, pastikan pilih yang semi-refined. Jangan yang refined. Karena refined lebih banyak dipakai untuk minuman, untuk agar-agar. Karena tampilannya harus bagus, putih. Sementara kekenyalannya nggak terlalu bagus. Untuk bakso yang bagus yang semi-refined. Oke, itu yang pertama dari produksi. Yang kedua dari keluarganya. Macamnya karagenan ada berapa? Garis besarnya bisa kita bagi jadi tiga. Yaitu yang jenis kappa, Yota, dan juga yang lambda. Nah, kan kembali khusus untuk bakso. Berarti fokus utamanya adalah mana yang paling kenyal. Jawabannya adalah kappa yang paling kenyal. Kedua yang kenyal adalah Yota, dan terakhir yang paling tidak kenyal adalah lambda. Nah, jadi di sini kita sudah tahu bahwa kalau kita memilih karagenan, pastikan kita milih yang jenis kappa karena kekenyalannya paling bagus. Jadi kalau Anda beli karagenan, pastikan Anda beli yang kappa dan juga yang semi refined. Lalu pertanyaan selanjutnya nih, pertanyaan ketiga. Itu saja cukup nggak? Jawabannya belum. Karena ternyata dari yang tiga tadi ini sudah pakai semi refined, masih bisa dibedakan lagi berdasarkan kekenyalannya. Kan kita mau yang paling kenyal supaya bakso kita lebih bagus. Nah, karagenan itu bisa direaksikan dengan yang namanya potasium. Ketika karagenan ini direaksikan potasium, dia akan membentuk jaringan yang lebih kuat sehingga hasilnya itu bisa lebih kenyal. Nah, jika tadi kita sudah tahu kita pilih kappa, kita pilih yang semi refined, bisa nggak kita pilih yang lebih bagus lagi, yaitu yang sudah direaksikan dengan potasium. Nah, problemnya di sini yang muncul. Biasanya jarang sekali ada produsen yang mencantumkan tingkat kekenyalan seperti apa, sudah direaksikan belum. Nah, ini yang susah. Bahkan kadang-kadang ada banyak penjual yang nggak ngerti juga bahwa karagenan itu macamnya banyak. Bahkan mereka tidak menulis ini semi refined kah, ini refined kah, ini kappa kah, ini Yota kah, itu pun juga tidak tahu. Jadi jika Anda bingung, gini deh. Jadi jika Anda sudah pakai karagenan, hasilnya bagus, ngikat airnya bagus, tapi kekenyalannya tidak sebagus apa yang saya omongkan, kemungkinan besar Anda salah pilih karagenannya. Mungkin Anda bisa pilih yang refined tadi atau bukan yang jenis kappa, saya nggak tahu. Yang pasti itu mungkin ada kesalahan di jenisnya. Tapi bisa dipakai nggak? Bisa. Hasilnya pasti masih lebih bagus ketimbang Anda nggak pakai karagenan. Tapi apakah optimal? Jawabannya tentu tidak. Kalau mau yang optimal, yang kappa, yang semi refined, dan yang direaksikan dengan potasium. Nah, kalau Anda kesusahan milih gimana nih taunya yang terbagus, ya simpelnya Anda bisa kontak kami, bisa kontak tim sales kami. Kami sudah memilihkan jenis karagenan yang khusus, yang jenisnya tentu kappa, semi refined, dan sudah direaksikan dengan potasium sehingga kekenyalannya itu yang paling optimal, paling bagus, cocok untuk bakso Anda. Nah, kalau Anda tanya, emang nggak ada mereknya? Ada. Mereknya karagenan KRI 02. Tapi jangan salah, karagenan KRI 02 ini merek yang standar. Ini hanya menunjukkan bahwa ini jenis kappa, ini semi refined. Direaksikan potasiumnya gimana? Nah, itu tidak tertulis di sana. Jadi kalau Anda mau yang benar-benar yang oke, Anda bisa kontak tim sales kami. Nah,
Oke, hari ini kita sudah belajar tentang macam-macam kerakinan. Jadi kita bisa kualifikasikan menjadi dua. Pertama, dari proses produksinya, pilih yang semi refine supaya kenyalnya bagus. Kedua, secara keluarga, pilih yang kappa. Nah, kalau Anda mau yang lebih optimal lagi, pilih yang kekenyalannya paling bagus dengan cara kerakinan tadi sudah diproduksi, sudah direaksikan dengan potasium, sehingga ikatannya lebih kuat dan kekenyalannya pun lebih bagus. Oke, sampai di sini dulu tips kita hari ini. Jika Anda suka dengan hal seperti ini, tips, trik, materi seperti ini, cek terus channel Hal yang Merah saja, karena di sini kami akan membagikan berbagai macam tips, berbagai macam trik yang tujuannya bisa membantu Anda menghasilkan bakso yang lebih bagus, lebih kenyal. Oke, sampai jumpa di materi yang selanjutnya.